Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Apriani. Saya di sini mengajar fisika. Baik, di sini kita akan memulai pembelajaran dari bab besaran dan satuan. Oke, ada yang tahu nggak besaran, satuan, dan pengukuran itu apa? Nah, besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur, misalnya panjang, waktu, intensitas cahaya, jumlah mol, dan masih ada yang lainnya. Nah, satuan adalah sesuatu yang menyertai besar nilai yang diukur. Nah, misalnya panjang satuannya itu meter. Nah, terus ada juga pengukuran. Pengukuran adalah kegiatan atau proses membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Nah, di sini misalnya kita ngukur meja. Meja yang diukur berarti kita ngukur panjangnya. Nah, satuannya berarti meter. Seperti itu. Oke, di sini kita akan membahas macam-macam besaran. Yang pertama ada besaran pokok dan yang kedua ada besaran turunan. Baik, yang pertama kita akan membahas besaran pokok. Ada yang tahu nggak sih besaran pokok itu apa? Nah, besaran pokok itu adalah besaran-besaran yang satuannya sudah ditentukan. Nah, para ilmuwan menetapkan ada 7 besaran pokok dan satuan sistem internasional. Nah, yang pertama itu ada panjang, satuannya meter, simbolnya M, dimensinya L. Yang kedua ada massa, satuannya kilogram, simbolnya kg, dimensinya M. Yang ketiga ada waktu, satuannya second, simbolnya S, dimensinya T. Yang keempat ada suhu, satuannya Kelvin, simbolnya K besar, dimensinya theta. Yang kelima ada kuat arus listrik, satuannya ampere, simbolnya A besar, dimensinya I. Yang keenam ada intensitas cahaya, satuannya kandela, simbolnya CD, dimensinya J. Yang ketujuh ada jumlah zat, satuannya mol, simbolnya mol, dimensinya N. Nah, satuan sistem internasional dapat dikatakan berdasarkan sistem matrik. Nah, sistem matrik sendiri ditetapkan pada tahun 1793 dengan menggunakan satuan besaran panjang adalah meter sebagai dasarnya. Pada sistem matrik, satuan massa adalah kilogram dan satuan waktu adalah second. Nah, hal ini yang menyebabkan sistem matrik dikenal sebagai sistem MKS. MKS itu adalah meter, kilogram, dan second. Tapi, dalam dunia internasional ada 2 sistem satuan yang disepakati. Ada MKS dan ada CGS. Nah, MKS sendiri kan meter, kilogram, second. Nah, kalau CGS itu sentimeter, gram, dan second. Yang kedua ada besaran turunan. Besaran turunan itu adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok atau besaran yang satuannya terdiri atas 2 atau lebih dari besaran pokok. Nah, besaran-besaran turunan diperoleh dari hasil perkalian atau hasil perbandingan beberapa besaran pokok dan besaran turunan. Misalnya, ketika kita akan menghitung luas suatu meja. Nah, rumus luas itu kan panjang dikali lebar. Nah, satuan panjang itu meter. Satuan lebar juga meter, sehingga didapatkan satuan luas itu meter persegi. Seperti di tabel. Itu besarannya luas, satuannya meter persegi, simbolnya meter kuadrat.
dimensinya L pangkat 2. Nah, ada juga volume, satuannya meter kubik, simbolnya meter pangkat 3, dimensinya L pangkat 3. Gaya, satuannya Newton, simbolnya N sama dengan kilogram meter per second kuadrat, dimensinya M, L, T pangkat min 2. Nah, kecepatan, satuannya meter per detik, simbolnya meter per second, dimensinya L, T pangkat min 1. Percepatan, meter detik kuadrat, simbolnya M per second kuadrat, dimensinya L, T pangkat min 2. Selanjutnya ada awalan satuan. Nah, awalan satuan ini untuk mempermudah atau menyederhanakan penulisan sekaligus pembanding nilai satuan dalam suatu besaran yang sama. Biasanya digunakan kelipatan 10 atau 1/10 dari satuan dasarnya. Nah, misalnya nih ya, ada 1 kilometer. Nah, di sini kilo itu biasanya disingkat K. Selalu menandakan satuan yang besarnya 1000 kali. Berarti 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Nah, dalam notasi eksponensialnya itu 1000 meter ditulis sama dengan 10 pangkat 3 meter. Kenapa sih kok 10 pangkat 3 meter? Karena 10 pangkat 3 meter itu sama dengan 1000 meter. Di sini ada tabel awalan satuan, bisa dilihat di tabel ya. Banyak faktor kelipatan-kelipatan pada awalan satuan. Selanjutnya ada faktor konversi. Di sini ada perbandingan satuan panjang. Nilainya bisa dilihat ya di tabel. Ada juga perbandingan satuan volume, nilainya bisa dilihat di tabel, dan ada juga perbandingan satuan luas, nilainya bisa dilihat di tabel juga ya. Nah, faktor konversi ini masih banyak dari besaran-besaran pokok dan besaran-besaran turunan lainnya. Baik, cukup sekian pembelajaran hari ini. Jika ada yang tidak dimengerti, boleh ditanyakan melalui WhatsApp atau Google Classroom. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat untuk kita semua. Maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.